ulang tahun Tanah Bumbu, Pak Bupati, kalau mau maju Tanah Bumbu, cari fakir miskin, beri dia sedekah. Caranya apa? Ciptakan lapangan kerja. Kalau memang sudah tua, kasih dia bantuan sosial. Tapi jangan seperti ada wacana di satu tempat berikan bantuan sosial, tapi suami orang-orang yang dikasih bansos harus vasektomi. Apa itu? Diputus itunya supaya dia tidak bisa hamil. Jangan, orang Islam jangan seperti itu. Allah Maha Kaya. Kita bisa miskin, tapi Tuhan kita Maha Kaya. Berapa banyak orang yang melahirkan anak jadi pejabat, padahal orang tuanya miskin. Bayangkan kalau semua orang-orang miskin dilarang lagi punya anak. Siapa nanti yang meneruskan masa depan bangsa kita? Jangan putus asa. Tujuan ini, kalau Tanah Bumbu mau maju, maka kita memberi sedekah. Contoh Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pertama, jadilah dermawan. Yang kedua, pelajaran yang ke sini, kita ambil Ismail alaihissalam, anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya ibu-ibu, halo ibu, bu, kalau ibu-ibu besok meninggal, siapa doakan ki bu? Siapa? Suami. Jangan harap. Bapak-bapak, nih, coba lihat, bapak-bapak yang saya hormati di atas sini. Coba lihat grup WhatsApp. Semua kita punya grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, jangankan berdoa, ngetik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Nggak baca doa itu? Iya toh? Siapa yang doakan kita? Anak. Tapi mustahil anakmu bisa berdoa kalau agamanya tidak baik. Maka pesan saya kedua setelah bupati dan para aparat, pemimpin kekuasaan di Tanah Bumbu, ulang tahun Tanah Bumbu, sejahterakan rakyat dengan sedekah perda. Yang kedua adalah bikinlah aturan yang membuat anak kita gampang menjadi anak yang soleh dan soleh. Bu, adik-adik, kalau mau ku baik hidupmu bos, baik kau sama orang tuamu. Itu sudah janji Allah. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Kalau kau mau ujian, mau naik pangkat, mau kuliah, mau cari kerja, bangun kau salat tahajud, minta kau kepada Allah. Ya Allah, mudahkan urusanku, kabulkan cita-citaku, supaya saya bisa hajikan orang tuaku. Ya Allah, panjangkan umurku, murahkan rezekiku, supaya saya bisa bahagiakan orang tuaku. Masa sih Allah tidak kabulkan doamu? Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Miloko koya pastilah waleko. Itu janji Allah. Cuma kita kalau mau jadi pegawai, kita cari siapa yang mau disogok. Siapa mau disogok? Siapa kepala dinas? Untung saya ingat kepala dinas. Pak Bupati, jangan angkat kepala dinas penjilat. Itu banyak merusak negara kita, itu penjilat. Siapa? Ini menipuan. Pokoknya. Jangan. Ini Pak Bupati, kita syukur punya bupati anak muda seperti beliau. Sepanjang perjalanan tadi ada filsafat hidup saya pelajari. Apa? Satu, dia bilang saya bekerja enak Ustadz. Kenapa? Saya tidak punya beban politik. Kenapa bisa? Dia bilang ya, karena dulu tim sukses dibantu. Ada nih, kasih ongkos jalan. Ini tim sukses yang banyak merusak pemerintah Pak. Kasih berkelahi antara bupati dengan wakil bupati. Datanglah wakil bupati tim suksesnya. Pak, masa Pak wakil tim suksesnya sudah dapat semua TL. Apa itu? PL, penunjukan langsung. Dapat mi proyek Pak. Anggota DPR dapat proyek penunjukan langsung. Ini semua yang rusak negara Pak. Bapak bekerja lurus saja. Dan beliau katakan, apalagi saya mau cari Ustadz. Saya jadi bupati ini betul-betul itu hadiah dari Allah. Lebih dari cukup. Maka kita tunggu janjinya Pak Bupati. Mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi pemimpin yang baik tergantung juga dari istri. Saya bisa begini bukan karena saya hebat, tapi mamanya cek kasih tenang hatiku. Maka ibu bupati, supaya bupati kerja dengan baik, buat hatinya tenang. Mana bisa kita cari uang kalau istri kita suka ngamuk?
Saya mau ceramah lagi 10 menit, menelpon mamanya Cek. Pulang kok. Lisu kok. Pulang kok, tunggu dulu. Pulang. Kenapa? Kesetrum anakmu. Mana bisa kita cari uang kalau sudah begitu. Itulah hebatnya istri. Maka kadangkala berapa banyak orang jadi pejabat di penjara gara-gara selera istrinya yang terlalu tinggi. Maka ibu-ibu, sayangi suamimu. Ini kisah Ismail dan Ibrahim itu kan salah satu sifat yang ketiga, itu hikmah yang ketiga adalah punya rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia. Bahagia itu tidak mesti banyak uang. Tidak ada jaminan kalau uang. Saya bilang sama mamanya Cek, jangan mau kau pusing sayang, uang tidak dibawa mati. Tapi apa dia bilang? Cocok Ustadz, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Macam toh yang digaris sifat guru salai. Ya, ibu-ibu, sayangi suamimu. Tidak gampang itu jadi suami. Coba lihat kasihan itu suami. Kadangkala sembarang dia kerja. Ada masalah dalam pekerjaannya. Tidak pernah nak kasih tahu istrinya. Tidak pernah itu nak bilang, wih habis solar. Tidak pernah itu cerita, kempes ban mobil. Tidak pernah itu cerita, marah-marah lagi manajer. Tidak pernah cerita. Sementara ibu, biar gasmu habis, telepon bisa deh. Habis gas. Tak gampang itu jadi suami. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun ditanggung. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya saya Dasat Latif mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah Bumbu dikenal di Indonesia karena sumber daya alam. Salah satu sebabnya juga Tanah Bumbu dikenal di Indonesia karena ada pengusaha yang namanya Andi Samsuddin, yang kita kenal dengan Haji Isam. Bapak Ibu meski bersyukur dan bahagia, sekarang Haji Isam dipercaya oleh Bapak Prabowo untuk ikut membantu perbaikan ekonomi di Indonesia. Dan Ibu bersyukur lagi, selama ulang tahun Kabupaten Tanah Bumbu, baru malam ini diliput oleh Metro TV. Ini kameranya Metro TV semua ini. Ini berkat kehebatan Pak Bupati Andi Rudi Latif untuk berkomunikasi. Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.